Mohon perhatian, pemirsa diharap santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Luluil Maknun, Krisnawati Ayuning Tias, Muhammad Azhar Hidayatullah, dan saya Narinda Lamsari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Lembaga Amil Zakat Nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Lembaga Amil Zakat Nasional. Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. Sedangkan menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak ada hubungannya dengan badan amil zakat. Secara yuridis, definisi lembaga amil zakat dapat ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sehubung adanya perubahan undang-undang ini, definisi lembaga amil zakat ikut mengalami perubahan di mana diatur dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat memiliki forum antar lembaga amil zakat, di mana forum tersebut memiliki fungsi saling bertukar fikir antar lembaga amil zakat dan membahas tentang perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat untuk didirikannya lembaga amil zakat, yang pertama berbadan hukum, yang kedua memiliki data muzaki dan mustahik, yang ketiga memiliki program kerja, yang keempat melampirkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit atau dievaluasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi Lembaga Amil Zakat Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki fungsi antara lain yang pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat. Yang ketiga, pengandalian pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat dengan secara efisien dan efektif. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh mustahik. Selain itu, anggota organisasi pengelolaan zakat harus memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat, sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam dan tentunya harus sejalan dengan azas-azas pengelolaan zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja Lasnas. Ada 3 mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme penghimpunan zakat pada Lasnas BSM. Adapun mekanisme penghimpunannya ada beberapa cara, yaitu melalui cabang Bank Syariah Mandiri terdekat, melalui mesin ATM. Jika muzaki memiliki kartu ATM BSM, maka muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui menu pembayaran zakat yang ada di mesin ATM tadi. Jika melalui SMS Banking BSM, untuk muzaki yang sudah meregistrasi SMS Banking, maka zakat dapat dibayarkan kapanpun dan dimanapun berada. Yang kedua yaitu mekanisme penyaluran zakat pada Lasnas BSM. Mekanisme penyaluran ini ada 2 cara. Pertama itu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya itu Lasnas menyalurkan zakat langsung kepada para mustahik, baik dengan Lasnas mendatangi mustahik langsung ataupun mustahik mendatangi kantor Lasnas.
Yang kedua yaitu tidak langsung. Maksudnya yaitu Lasnas ini bekerja sama dengan mitra-mitra kerja Lasnas seperti BMT, seperti yayasan dalam menyalurkan zakat kepada para mustahiknya. Yang ketiga yaitu mekanisme penentuan mustahik. Adapun mekanisme penentuan seseorang dikatakan mustahik atau bukan itu melalui komite pendayagunaan yang terdiri dari bagian pendayagunaan sampai kepada direktur. Nah, prosesnya yaitu mustahik yang akan mendapatkan dana dari Lasnas mengisi formulir atau daftar wawancara yang telah disiapkan oleh Lasnas BSM. Dari daftar wawancara tersebut, seseorang dapat dikelompokkan sebagai mustahik atau bukan. Dan setelah tahu keadaan mustahik tersebut, maka akan bisa ditentukan program yang tepat untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Lasnas. Pada dasarnya, rancang bangun struktur organisasi dan susunan personalia untuk LAS tidak diatur oleh Kemen Agama Republik Indonesia, akan tetapi diatur oleh masing-masing LAS dengan memperhatikan berbagai peraturan yang berlaku. Namun, demikian bentuk struktur organisasi masing-masing LAS akan tergantung pada perkembangan dan kebutuhan LAS tersebut. Lalu di PPT sudah terlihat tentang struktur organisasi LAS, yaitu yang pertama ada pembina, pengawas dan pengurus, lalu ada Dewan Syariah juga, dan Dewa Asatis, dan Direktur DPU. Lalu di bawah Direktur DPU ini ada 3 manajer, yaitu yang pertama manajer Biro Pendayagunaan, manajer Biro Penghimpun, manajer Biro Sekretariat Lembaga dan Operasional. Kepala bagian di sini, masing-masing manajer mempunyai 2 kepala bagian, yaitu yang manajer Biro Pendayagunaan, yaitu kepala bagian pemberdayaan dan kepala bagian sosial kemanusiaan. Untuk manajer Biro Penghimpun, dia mempunyai kepala bagian marketing support dan kepala bagian fundraising. Lalu manajer Biro Sekretariat Lembaga dan Operasional, yaitu kepala bagian administrasi dan keuangan dan kepala bagian operasional. Di bawah kepala bagian juga mempunyai kepala subbagian, namun tidak semua kepala bagian mempunyai kepala subbagian, hanya beberapa kepala bagian saja. Kepala bagian yang pertama adalah kepala bagian pemberdayaan, yaitu dia mempunyai 2 kepala subbagian, dan kepala bagian fundraising. Dia juga mempunyai 2 kepala subbagian. Setelah seluruh struktur itu, barulah terdapat kepala cabang atau kepala unit koordinator perwilayah. Jadi LAS perwilayah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait program kerja dari Lasnas. Yaitu 1 ada program PSM Mitra Umat. Yang kedua ada PSM Titi Umat, dan yang terakhir ada PSM Simpati Umat. Perlu diketahui bahwa program-program ini muncul atau lahir karena kesadaran dari Lasnas sendiri terkait masalah-masalah yang ada di Indonesia, yaitu kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, dan bencana nasional. Yang pertama ada PSM Mitra Umat, yaitu kegiatan yang intinya dalam membantu ekonomi umat dengan tujuan untuk menciptakan muzaki-muzaki baru dari kalangan mustahik. Yang kedua ada program PSM Titi Umat, yang kegiatan utamanya adalah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dalam membayar atau mendapatkan pembelajaran yang layak, seperti beasiswa dari mulai SD sampai strata 1 dan pelatihan-pelatihan kerja. Dan yang terakhir adalah PSM Simpati Umat, yaitu program yang dilakukan Lasnas untuk membantu korban-korban terdampak bencana seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman mau lihat di websitenya Lasnas itu ada berita bahwa mereka telah melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa musola di Indonesia.
Baik, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. When I popped off, then you go gave me just a little bit.